Tuhan, kembali kami datang kepadamu, memohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Kekuatan daripadamu dan kehadiran Roh Allah yang akan membukakan kebenaran kepada kami masing-masing. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami siap untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Segala kuasa setan yang mau mengganggu kami sehingga kami tidak dapat mendengar firman-Mu, kami bahkan tertidur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk mengusirnya. Kami berdoa supaya Roh Allah yang akan melawat tiap-tiap umat-Mu dimanapun berada, ya Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu juga dalam seluruh keterbatasannya, supaya Engkau sendiri yang akan menolong dia, menyampaikan apa yang Tuhan mau untuk disampaikan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari. Kita hari ini akan membaca dari kitab Mazmur. Ya, ini cukup panjang. Jadi saya rasa kita akan baca setengah dulu, nanti selanjutnya baru kita akan lanjutkan di tengah-tengah khotbah. Mazmur pasal 22. Ayat 1 sampai 32. Kita akan membaca sampai ayat 22 dulu, baru nanti akan dilanjutkan. Iya, Mazmur ini berbicara tentang nubuat penderitaan Kristus. Jadi tema kita hari ini adalah Mazmur yang menubuatkan tentang penderitaan Kristus. Saya rasa itu saja dibuat judulnya. Ya, saya akan bacakan dari ayat 1. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang mengolok-olok aku, semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah dia yang meluputkannya, biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangakkan mulutnya terhadap aku. Seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi engkau Tuhan janganlah jauh, ya kekuatanku segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang
dan nyawaku dari cengkeraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa, dan dari tanduk banteng Engkau telah menjawab aku. Sampai di situ dulu setengah. Saudara-saudara, kalimat ayat 2 ini tidak asing bagi kita. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Ini adalah kalimat yang tadi dibacakan Lidna ya. Ini ya seruan daripada Tuhan Yesus ketika dia disalib. Ya. Berbicara tentang pengalaman Daud dalam penderitaan, saya rasa kita sudah pernah mendengar bagaimana ya perlakuan yang diterima oleh Daud dalam hidupnya, bukan ketika dia masih berdosa, tapi ketika dia sudah menjadi orang benar. Bagaimana dia ya dibenci oleh mertuanya sendiri, Raja Saul, dan bagaimana usaha-usaha Saul untuk menyingkirkan dia, pernah menombak dia ketika dia sedang duduk di meja makan. Saul mengambil tombak dan dan melemparkan tombak itu, menancapkan dia ke dinding. Tapi pada waktu itu dia terluput, dan dia juga ya pernah tidur, lalu kemudian ketika tidur dikirim ya pasukan untuk boleh membawa dia ke istana seperti itu. Tetapi istrinya pada waktu itu mengatakan kepada dia, ayahku bermaksud buruk kepadamu, larilah dari sini. Dan dia akhirnya ya selamat, dia diganti oleh istrinya dengan bantal guling ya. Iya, dan ketika pasukan itu tiba, mereka pikir dia tidur, padahal itu bukan dia, itu hanya bantal yang ditaruh di situ. Iya. Dan beberapa kali ada kesempatannya sebenarnya untuk membalas ya. Karena ketika raja ya di hutan pada waktu itu ya merasa sesak, ya dia pergi ke gua untuk buang hajat. Ya, tapi di gua itu juga pada waktu itu Daud berada. Sebenarnya dia bisa menikamkan saja. Daud menikamkan Saul dengan pedangnya, tapi dia tidak mau melakukan hal itu. Bahkan ketika hambanya ya yang bersama dengan dia mengatakan, dia sudah diserahkan Allah padamu, tusuk saja. Ya, ini pakai bahasa sendiri ya, bunuh saja dia. Tapi Daud berkata, ya, aku tidak akan mau mengotori tanganku dengan darah orang yang pernah diurapi oleh Tuhan. Jadi kalau Daud membuat sebuah lagu di sini yang isinya adalah penderitaan orang benar, kita tidak merasa heran karena memang ya hidupnya banyak kali pun penderitaan yang dia alami dalam hidupnya. Iya, banyak penderitaan yang dia alami dalam hidupnya. Yang mengherankan bagi kita kalau kita membaca ayat ini tadi, kan ini bukan tentang penderitaan dia saja. Jadi bagaimana Roh Kudus memberikan kepada dia iluminasi ya, pencerahan ya tentang penderitaan seorang keturunannya yang akan datang kalau secara darah, karena Yesus lahir dari keturunan Raja Daud. Ya, dan penderitaan Yesus ini dibandingkan dengan penderitaan daripada Daud ini jauh lebih kental lagi. Jauh lebih mengerikan lagi apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Mari kita lihat ayat 2 ini tadi. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ada kata Allahku, itu bukan Allah orang lain, itu Allahnya dia. Iya, berarti dia sudah memiliki hubungan pribadi dengan Allah itu. Ya, bukan tidak ada hubungannya dengan Allah, karena ini Allahku. Ya, Allahku, Allahku 2 kali ya. Dia berkata. Jadi di sini kita melihat ada orang benar yang ada waktunya ketika dia bergumul, ketika banyak pergumulannya, ketika dia berdoa, Tuhan tidak menjawab. Ya, mengapa engkau meninggalkan aku? Iya, kalau kita melihat pengalaman dari Raja Daud, tidakkah dia merasa bahwa Tuhan
Ya, tidak menjawab doanya. Mengapa Saul tidak berubah sikap? Mengapa keadaan tidak menjadi lebih baik? Mengapa dia terus-menerus harus melarikan diri ke hutan, ke gua-gua, dan ke gunung-gunung? Seolah-olah ya kita melihat bahwa dia dibiarkan. Dan dia bukan melakukan dosa pada waktu itu, bukan. Berbeda dengan istri Hosea. Dia memang melarikan diri dari suaminya. Dia melarikan diri dari rumah. Kalaupun dia dibully oleh orang lain, dia dimanfaatkan oleh orang dan dihina oleh orang, ya wajar. Oleh karena memang dia bukan benar hidupnya. Ya, sudah pun dia diambil dari pelacur menjadi ya diangkat seperti itu ya. Ya, dan diterima oleh Hosea oleh karena kasihnya seperti itu ya. Tetapi orang itu tidak tahu dikasihi. Iya, dia tetap karena memang dosa zinahnya itu terus ada di dalam dia tetap pergi ya, meninggalkan suaminya yang sudah menerima dia dan mengasihi dia ya, dan memberikan kepada dia status yang baru, status yang terhormat, tetapi dia tetap pergi meninggalkan suaminya untuk bersama-sama dengan laki-laki yang lain. Iya, jadi kalau kemudian dia menderita, dia dihina, ya wajar saja sebenarnya. Tapi kalau kita membaca kitab Nabi Hosea, Hosea datang lagi menjemput dia loh, menebus dia. Ketika sudah terjual lagi dia di pelacuran sana. Dan bosnya itu tidak mau melepaskan dia. Ya, Hosea menebus dia sekali lagi. Membawa dia pulang. Walaupun memang setelah itu Hosea berdiam diri. Supaya perempuan itu menyadari. Ya, Hosea tidak banyak berbicara kepada dia. Hosea diam. Ini gambaran daripada Tuhan yang diam terhadap bangsa Israel. Ketika Israel itu sudah diampuni pun, ya masih tetap melarikan diri. Masih tetap dia mau melakukan apa yang dia mau lakukan. Jadi ini kontras dengan keadaan yang dikatakan dalam kitab Hosea. Karena di sini orang ini bukan orang yang salah. Orang benar yang ya berseru tetapi merasa Tuhan jauh. Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Jadi dia pada waktu siang, pada waktu malam berseru kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menjawab dia. Ayat 4-6 tadi, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Jadi sekalipun ya tadi Tuhan tidak menjawab dia, tetapi dia teguh pada satu keyakinan. Apakah keyakinan yang dia miliki? Engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas pujian orang Israel. Jadi dia tidak sangsi akan Allah itu walaupun ya dia belum dijawab. Dia tidak sangsi. Dia tahu siapa Allah itu. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Jadi ada dia punya ya iman dan pengetahuan bahwa nenek moyangnya percaya. Dan nenek moyangnya berseru kepada Tuhan dan dijawab. Tapi dia berseru kepada Tuhan dan belum dijawab. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Jadi tetap ada imannya bahwa Allah itu adalah Allah yang menjawab. Allah yang tidak akan membuat malu. Allah yang ya telah menolong nenek moyangnya. Jadi imannya tidak sangsi hanya oleh karena pengalaman pribadinya bahwa dia tadi berseru tetapi sepertinya Tuhan jauh. Saya tidak tahu apakah kita punya pengalaman seperti itu. Kita bukan seperti istri Hosea yang bersalah. Kita melakukan yang benar, tapi kita punya pergumulan. Dan dalam pergumulan itu kita berseru, tetapi sepertinya Tuhan diam.
Artinya Tuhan tidak membereskan masalah itu. Tuhan membiarkan. Tapi dalam hal demikian pun tadi orang ini tetap percaya kepada Allah. Tidak ada doubt sama sekali, tidak ada kesangsian tentang Allah sama sekali. Bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa. Iya. Dan dia teringat masa lalu juga bagaimana Allah telah menolong nenek moyangnya. Bagaimana Allah telah meluputkan mereka sehingga mereka tidak mendapat malu. Ayat 7. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Sebegitulah rendahnya dia ya. Iya. Di mata manusia, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Ya, saya tidak tahu kapan Daud pernah dihina orang banyak ya. Iya, tapi saya melihat ini pada Yesus. Dia menjadi celah bagi orang. Bukankah ketika dia sudah disalibkan, orang mengolok-olok dia? Bukankah mereka berkata, ya turunlah dari salib itu. Di mana Allahmu? Ya. Jadi kita melihat di sini seperti rendah kali, seperti ulat tadi. Tidak ada ulat yang ditolong Tuhan ya. Tidak ada cacing yang ditolong Tuhan. Seperti itulah rasanya dia. Bahwa dia tidak mendapatkan pertolongan. Semua yang melihat aku mengolok-olok, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah dia meluputkannya, biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Ini kan kata-kata sindiran. Ya, dia disindir. Iya, kalau dia memang percaya kepada Tuhan, biarlah Tuhannya itu menolong dia seperti itu ya. Iya, dan bagaimana sikap daripada si pemazmur ini tadi? Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan ibuku. Jadi tetap diingatnya juga yang baik, yang dibuat oleh Tuhan sekalipun orang menghina dia. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Ya, jadi kita melihat bahwa ada perbuatan Tuhan yang dia ingat di dalam hal ini. Sejak dalam kandungan ibuku engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Iya, jadi di tengah-tengah ya banyaknya orang yang tidak menyukai dia. Dia masih melihat apa yang baik yang dilakukan oleh Tuhan. Di tengah segala pergumulan itu, dia melihat apa yang baik, bagaimana ya Tuhan di dalam hidupnya, bahkan dari sejak dalam kandungan. Bahkan ya pada waktu semua kesusahan ini terjadi, ya pada waktu tidak ada yang menolong, dia tidak pernah mengakui Tuhan itu tidak baik. Saya tidak tahu bagaimana dengan kita ketika kita bergumul, selalukah Allah yang kita salahkan? Ataukah kita seperti orang ini melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan dan tak pernah menyaksikan itu? Banyak lembu jantan mengurumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku, mereka mengangkat mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti itulah gambarannya musuh itu. Ya, seperti singa, kuat seperti banteng. Ya, benar-benar memiliki kekuasaan seperti itu ya. Tapi kita melihat tadi di dalam semua ini dia tetap menunjukkan matanya kepada Tuhan. Seperti air aku tercurah dan segala tulang-tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Ya, ini bukan pengalaman Daud, tapi ini pengalaman dari Yesus sendiri. Seperti air tercurah, artinya seperti habislah sudah seluruh kekuatan itu. Kalau kita memandang
Kalau kita melihat kepada kayu salib, ya ayat ini genap, tidak ada lagi kekuatannya. Ketika dia bergantung antara langit dan bumi, kakinya pun tak bisa menjejak lagi ke tanah. Ya, luka-lukanya mengeluarkan darah. Kepalanya yang dimahkotai duri juga pasti sudah bengkak dan mengeluarkan darah juga sebagian. Tangannya yang dipaku. Saudara-saudara, kalau kita memandang ke kayu salib, memang benar seperti air tercurah tadi, enggak ada lagi. Sudah secara fisik itu lemah. Secara fisik lemah. Dan apakah secara jiwa juga tidak lemah kalau ditinggalkan oleh Allah? Bayangkan sendirian menghadapi musuh. Dan musuh itu bukan musuh yang lemah, tapi musuh yang kuat, karena digambarkan tadi seperti banteng basan, digambarkan seperti harimau, ya seperti singa. Jadi musuh ini bukan musuh yang lemah, musuh yang kuat dan memakai ya orang yang punya kuasa juga seperti mahkamah agama, imam-imam kepala, ya ahli-ahli Taurat yang ada pada zaman itu. Ya, dan dikatakannya di sini segala tulangku terlepas dari sendinya. Seperti itulah perasaannya, tulang itu seperti dilolosi semua ya, dan hatinya hancur di dalam dadanya. Dia benar-benar merasa hancur karena dia harus menanggung seluruh kutuk dosa dunia. Saudara, jikalau ada 100 kilo ya beras dipindahkan kepada pundak kita, sementara selama ini tidak ada yang kita pikul, itu sangat berat. Pernahkah kita membayangkan ketika kutuk dosa seluruh dunia ditimpakan kepadanya, diangkat kepada dia supaya dia menanggung semuanya itu. Iya, kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Ingat dia berkata dia haus. Ya, langit-langit mulut ini sudah menyatu seperti itu ya. Ini satu penderitaan yang ya sangat berat sekali. Dan dalam debu maut kau letakkan aku. Jadi Tuhan, ya Allah Bapa tidak melepaskan dia dari kematian, dari penderitaan yang paling berat itu, dia tidak dilepaskan. Dia dibiarkan menjalani itu semua. Ya, dia harus menjalani itu semua. Ayat 18, segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Berarti jubah Yesus pada waktu itu dibuka. Berarti ketika dia disalibkan itu dalam keadaan sebenarnya telanjang. Apakah mungkin hanya ada penutup pada bagian bawah saja? Atau sama sekali tidak ada apa-apa? Saudara-saudara, dia dipermalukan seperti itu. Ya, supaya hidup kita yang memalukan ini bisa diampuni. Dia menderita seperti itu supaya kita yang berdosa ini boleh dilepaskan dari penderitaan akibat daripada dosa itu. Ya, saya kalau membaca ini saya sedih gitu ya. Iya, karena bayangkan pakaiannya aja dibuka. Bukan dalam keadaan berpakaian dia disalibkan gitu. Iya, kita menutup tubuh supaya kita tidak merasa malu. Tapi dia pakaiannya dibuka dan dipertontonkan. Dia disalibkan, orang-orang lewat dan melihat dia. Saya rasa mereka meludah, mereka mencibir. Ya, orang-orang yang lewat itu. Karena mungkin mereka pernah mendengar apa yang telah pernah Yesus lakukan. Ya, lalu mereka berpikir, mengapa dia tidak ditolong oleh Allah? Mengapa dia tidak turun?
Kalau Allah berkenan kepadanya kan seharusnya dia ditolong. Kan seharusnya dia dilepaskan. Bukankah kadang pemikiran yang sama ada pada kita? Kalau aku punya Tuhan, kalau aku hidup melayani Tuhan, janganlah semua ini menimpa aku. Janganlah aku sakit, janganlah ada pergumulan, janganlah ada hal-hal berat. Ya, bukankah seperti itu juga? Ya, pemikiran orang di luar sana itu juga mungkin ada dalam pikiran kita. Sehingga kita menderita, kita merasa malang. Kita merasa dihina, kita merasa dipermalukan. Ya, kita melihat tadi di sini Yesus dibuka bajunya. Dia dipakukan, dia dipermalukan. Dibuka bajunya supaya kita bisa dibajui dengan baju kebenaran, dengan baju kekudusan. Kalau dia bajunya tidak dibuka, kita yang harus membuka baju, kita yang harus dipermalukan. Ya, bayangkan di hari penghakiman seluruh film hidup kita dibuka. Tidak ada yang bisa ditutupi. Tidak ada orang yang tidak bisa melihatnya, semua orang bisa melihatnya. Mungkin entah di dunia bisa kita tutupi, tapi itu sebenarnya tidak ada di dunia yang bisa ditutupi semuanya. Karena dengan berbagai cara, Tuhan mengatakan, tidak ada yang tertutup yang tidak akan dibukakan. Cuma cepat atau lambat, itu akan menjadi ketahuan. Kristus dibuat telanjang, jubahnya dibuka, supaya oleh kematiannya di kayu salib, kita bisa dipakaikan pakaian yang tidak akan memalukan, pakaian yang bukan membuat kita pada tingkat kehinaan, tetapi pakaian yang justru akan mengangkat kita dari yang hanyalah ulat tadi, yang tak berharga, yang dihina, menjadi orang yang berharga dan mulia oleh karena kasih dan pengorbanan Tuhan. Ayat 20, tetapi engkau Tuhan janganlah jauh, ya kekuatanku segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkan aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng, engkau telah menjawab aku. Jadi kita melihat di sini bagaimana dia curhat kepada Tuhan, mencurahkan isi hatinya, memohon kepada Tuhan supaya janganlah Tuhan jauh. Karena dia menyadari dia tidak punya kekuatan, dia tidak ada lagi penolong yang lain. Ya, dia sungguh meminta supaya Tuhan menyelamatkan dia dari musuh-musuhnya. Dan ayat 23 dikatakan, aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah dia. Dan gentarlah terhadap dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Najarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Sama-sama kita baca ayat 30 sampai 32. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Ya. Jadi kita melihat di sini sebenarnya
Apa yang didapat ketika Yesus tadi seperti air tercurah, jubahnya tadi dibuka, dia menderita, dia bisa menghitung tulang-tulangnya, orang menonton dia, mereka membagi-bagi pakaiannya, mengundinya siapa yang akan mendapat pakaian itu. Apa yang dia dapatkan dari seluruh apa yang dia alami itu. Di sini tadi dikatakan bahwa Allah menjawab dia. Bagaimana cara Allah menjawab dia? Memang dia tidak dilepaskan dari salib, dari kematian. Tapi Allah menjawab dia dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Sehingga cerita tentang perbuatan Tuhan bisa diberitakan kepada orang-orang Yahudi yang lain. Bahkan bukan saja kepada orang-orang Yahudi, tetapi juga kepada bangsa-bangsa. Dan yang dia dapat adalah segala orang sombong pun akan bertekuk lutut. Ya, semua orang akan mengakui ya bahwa Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi memang tidak seperti yang dipikirkan oleh orang supaya dia turun dari salib itu. Ya itulah kelepasan, itulah pertolongan Tuhan. Kalau dia sempat turun dari kayu salib itu, iblis tidak akan dikalahkan, maut tidak akan dikalahkan. Tidak ada jaminan kebangkitan bagi orang yang telah percaya, bahkan tidak ada jaminan hidup yang kekal. Kalau Yesus turun dari salib dan dia tidak mati dan tidak bangkit dari antara orang mati. Cara Allah menjawab adalah dengan membangkitkan dia, membuktikan kepada dunia bahwa memang dia dikenan. Karena kalau dia tidak dikenan, dia tidak akan dibangkitkan. Dia tidak akan bangkit dari antara orang mati. Ya, lihatlah pemimpin-pemimpin yang tidak bangkit dari antara orang mati. Tetapi Yesus dikenan oleh Allah. Ia orang benar yang mati untuk kita yang tidak benar. Dia dibangkitkan dari antara orang mati. Ya, dan dia hidup. Dia menceritakan, ya, menunjukkan kebangkitannya kepada orang-orang lain, murid-muridnya dan semua orang lain. Dan murid-muridnya melanjutkan cerita ini sehingga suatu saat semua mata akan melihat dia, semua mulut akan mengakui benar dia Tuhan, semua lutut akan bertelut. Ya, bahkan yang telah masuk ke dalam debu, telah masuk ke dalam dunia orang mati pun satu saat akan melihat dia dan mengatakan benar dialah Tuhan. Ya, ini sungguh sangat luar biasa. Bagaimana anak cucu Yakub, anak cucu Abraham, anak cucu Yakub, ya, orang-orang yang akan beribadah kepada Tuhan. Dan hari ini tentu anak cucu Yakub bukan lagi keturunan dari segi darah, tapi anak cucu Yakub, anak cucu Abraham adalah dari segi iman. Bagaimana orang-orang dari segala zaman, dari segala bangsa, ya, memiliki iman Abraham, memiliki iman Yakub. Yakub yang dahulu penipu, kemudian mempercayai Tuhan. Walaupun sempat kakinya, pangkal pahanya itu dipatahkan, tapi dengan pangkal pahanya yang dipatahkan itu, dengan kejadian itu, dia tidak lagi mengandalkan dirinya, dia tidak lagi mengandalkan kekuatannya. Dia menyerah penuh kepada Tuhan. Dialah Allah Abraham, ya. Dan kalau kita memiliki iman seperti iman Abraham, kita juga adalah keturunan Abraham. Kalau kita memiliki iman, ya, iman Yakub yang kemudian percaya dan menyerah kepada Tuhan, maka kita adalah keturunan dari bangsa Israel perjanjian baru. Saudara-saudara, dari satu segi tadi sebuah penderitaan panjang seperti ditinggalkan,
dan memang ditinggalkan. Ya, dibiarkan. Tapi ketika semua sudah mencapai kepada tujuan Bapa, lihatlah panen yang datang. Ya, lihatlah panen yang datang. Karena segala ujung bumi akan berbalik kepada Tuhan. Segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang punya kerajaan, dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Kadang ketika kita merenungkan mengapa Yesus mau mati untuk kita di kayu salib. Siapakah kita sehingga dia berbelas kasihan kepada kita? Bukankah kita semua adalah orang berdosa? Dan upah dosa adalah maut. Yang layak kita terima adalah hukuman kekal selama-lamanya. Dia rela menjalani semua penderitaan. Ia dengan harapan semua suku bangsa akan sujud menyembah kepada dia. Itulah sebabnya dia rela memberikan hidupnya, ya, untuk menjalani kehendak Bapa, memberikan nyawanya ganti manusia, supaya saudara, saya dan semua bangsa-bangsa mendengar apa yang dikerjakannya dan bisa menundukkan diri di hadapannya, tidak seperti gelagah yang berdiri tetap tegak, tapi benar-benar merunduk kepada Tuhan yang mau berbelas kasihan untuk menyelamatkan kita dari dosa. Ini mengingatkan kita dengan orang-orang misi yang memberi diri untuk pelayanan. Pergi ke negara lain, ke Papua, ke Irian Jaya, dimakan oleh orang Irian. Mengapa mereka mau memberikan diri? Toh tidak ada yang jelas kalau mereka memberi diri. Bukankah orang-orang bisa membunuh mereka? Penyakit malaria di Papua bisa mengenai mereka dan mereka mati. Tapi kita melihat tadi di sini penderitaan orang benar tidak ada buahnya. Tidak ada dampaknya. Semua penderitaan oleh karena benar ya, bukan karena salah. Pasti ada dampak yang baik. Entah sempat orang itu lihat atau tidak sempat orang itu lihat, itu bukan masalahnya. Kita melihat banyak darah para martir ya di Irian Jaya sana. Ya, dan banyak orang datang kepada Tuhan. Bahkan ketika penginjil yang datang ke tanah Batak, yang pada waktu itu mungkin orang Batak pikir bahwa itu adalah kawan-kawan Belanda, orang-orang penjajah. Padahal mereka memiliki hati yang murni terhadap orang Batak, memberitakan Injil kepada orang Batak supaya orang Batak sampai kepada keselamatan. Tapi orang Batak membunuhnya, ya, memotong-motongnya dan memakannya. Tapi apakah semua itu sia-sia? Bukankah kemudian ketika yang lain datang, ya, bibit yang telah ditanam ini tidak pernah, ya, sia-sia. Itu kembali dan akhirnya orang Batak datang kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah panen seperti ini tadi, suku bangsa, orang sombong, ya, anak cucu Yakub dan yang lainnya, di sana ada sebuah pengorbanan. Tanpa pengorbanan, kita semua tidak akan sampai kepada keselamatan. Dan kalau tanpa pengorbanan orang percaya lagi pada zaman ini, maka orang-orang lain juga tidak akan sampai kepada keselamatan. Walaupun harga pengorbanan kita hari ini tidak dapat di-compare dengan pengorbanan Yesus. Ya, walaupun ada orang percaya yang harus mati karena Injil, ya, tapi darah orang percaya tidak sama harganya dengan darah Yesus. Darah Yesus orang benar itu, ya, dikorbankan untuk menyelamatkan orang yang tidak benar, yang mau datang, yang mau percaya kepadanya. Tapi darah kita hanyalah bukti terima kasih, bukti penghargaan dari pengorbanan yang pernah dilakukan oleh Tuhan, dan juga adalah bukti kasih supaya orang lain diselamatkan
harus ada pengorbanan kita. Saudara, ya pengorbanan bentuknya banyak. Waktu untuk berdoa, uang yang diberikan untuk pekerjaan misi, pekabaran Injil, ya. Waktu yang bisa kita berikan untuk orang-orang lain, untuk bercerita tentang Tuhan, untuk membagi traktat, untuk membagi hati manusia, ya. Kadang-kadang mungkin, ya saya rasa belum pernah kita mengurangi makan kita supaya kita bisa menunjukkan kasih, supaya orang lain bisa sampai melihat Tuhan. Tapi kita melihat seperti air aku tercurah, kayaknya gak ada lagi yang dipertahankan apapun. Karena tercurah habis semua. Ya, itulah yang terjadi kepada Tuhan Yesus. Seperti terlepas rasanya tulang-tulang itu masih di situnya. Tapi karena tergantung-gantung itu, kayak mana rasanya? Kita nggak pernah tergantung. Jadi nggak tahu kita bagaimana rasanya. Kalau kita diikat di tiang ini antara langit dan bumi. Kayak mana rasanya kalau kaki tadi tak dapat berjejak. Oksigen naik ke kepala pun semakin berkurang, semakin jamnya tinggi. Ya, dan mungkin akhirnya tidak ada lagi yang bisa mencapai ke otak, ke kepala itu pun. Berapa jam Yesus bergantung di kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari jam 10 pagi sampai jam 3 petang. Pada saat kematiannya 6 jam tergantung di kayu salib. Untuk menyelamatkan hanya orang seperti kita ini. Orang yang tidak beres, orang yang najis, orang yang penuh dosa. Kristus mati untuk kita. Ya, seperti air dia tercurah. Seperti air dia tercurah. Langit-langit lidahnya pun sudah kering dan sudah melekat. Betapa besar penderitaannya supaya kita bisa sampai kepada keselamatan. Tapi ini bukanlah pengorbanan yang sia-sia. Karena bangsa-bangsa akan mengakui dia Tuhan. Walaupun tidak semua bangsa akan diselamatkan. Tapi bukan karena Tuhan tidak mau menyelamatkan. Tapi oleh karena bangsa-bangsa itu sama seperti Judas yang pernah ada di bawah ketiak Yesus selama sekian tahun. Mendengar firman Tuhan, melihat mujizat Tuhan. Ya, tapi tidak menyerahkan diri kepada Tuhan. Adanya rupanya orang di dunia ini yang di otaknya itu tetap itu saja. Dan iblis ya dapat membodohi dia terus. Tapi firman Tuhan diberitakan supaya Roh Kudus membuka pekerjaan iblis itu. Supaya pekerjaan iblis dalam hidup kita ini bisa berhenti. Bisa berhenti. Anak Allah datang untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Untuk membinasakan pekerjaan iblis. Untuk menghentikan pekerjaan iblis yang merusak otak kita ini. Yang membuat kita tidak bisa percaya. Ya, untuk menghentikan pekerjaan iblis yang membuat kita tidak menyerahkan hidup kepada Tuhan. Kalau ada seorang yang saya pernah tanyai, dia berkata, kalau nanti ada belas kasihan Tuhan, aku akan selamat, aku akan ke sorga. Dia menunggu lagi belas kasihan Tuhan. Belas kasihan Tuhan yang mana lagi ditunggu? Bukankah Allah berbelas kasihan? Maka dia mengirim anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia. Bukankah Yesus berbelas kasihan? Maka dia bersedia. Darahnya bertetesan tadi. Dia dipermalukan. Jubahnya diambil. Dia ditelanjangi. Ya, supaya kita bisa diselamatkan. Jadi jangan katakan Allah belum mengasihi. Allah sudah mengasihi. Karena sudah merelakan dirinya. Orang benar menderita. Untuk kita yang tidak benar. Supaya kalau kita percaya, dia dapat membawa kita kepada Allah. Dia dapat membawa kita kepada keselamatan. Jaminan pengampunan dosa ada di dalam dia. Dan kalau inilah yang Kristus sudah lakukan, apa yang kita lakukan baginya? Apa yang kita lakukan baginya? Apa yang kita lakukan bagi orang yang dikasihinya? Dia datang karena mengasihi dunia, mengasihi bangsa-bangsa. Apa yang kita lakukan bagi dia? Apa yang kita lakukan bagi yang dikasihinya?
Saya bersedia meninggalkan pegawai negeri saya di waktu muda. Saya bersedia meninggalkan hari esok yang saya pikirkan. Ya, dan memberi diri saya kepada Tuhan untuk menjalani hari esok yang Tuhan berikan. Karena Dia telah mengasihi saya lebih dahulu. Dia sudah mati untuk saya di kayu salib. Dan yang kedua, karena tidak ada jalan keselamatan yang lain selain Yesus. Karena di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 itu dikatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan yang olehnya kita dapat diselamatkan selain Yesus itu. Jadi saya mengasihi orang, karena itulah saya mau supaya Injil diberitakan kepada mereka. Entah berapapun nanti yang akan mendengar, entah berapapun pindah dari neraka ke surga. Tapi saya mengasihi manusia. Iya, saya bergumul supaya ada orang-orang yang mendengar nama Yesus, mengalami pengampunannya, dan sampai kepada keselamatan. Sebenarnya itu bukan terjadi setelah saya meninggalkan pekerjaan. Karena setelah saya bertobat 15 Juni tahun 81. Satu di dalam doa saya, Tuhan, ya, biarlah hidupku ini kuberikan kepadamu, supaya orang sampai kepada keselamatan. Dulu saya selalu berdoa supaya ada satu orang bisa saya ceritakan Injil tiap-tiap hari. Maunya ada satu orang. Ketika pergi ke kampus, ketika di bus, ya, naik pembangunan semesta itu dulu setelah pindah dari wilayah Labuhan Batu itu dulu ke daerah Langkat seperti itu. Itu yang menjadi doa saya. Berilah saya hari ini ada satu orang saya bisa ceritakan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya sudah tua. Iya, 81. Sekarang tahun 2022. 41 tahun sudah Tuhan menopang hidup saya. Saya bersyukur untuk orang-orang yang pernah mendengar Injil. Saya bersyukur walaupun saya tidak memiliki pengorbanan besar seperti Paulus misalnya, atau seperti misionaris yang lain yang mati di lapangan. Tetapi saya bersyukur untuk hidup yang ada ini, sekalipun sekarang pada waktu sakit masih bisa berguna. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk semua itu. Ya, bagi saudara-saudara yang sudah diselamatkan, berikanlah waktu untuk mengasihi yang Tuhan kasihi. Dan kasihilah Tuhan dalam hidupmu. Kita tidak akan menyesal ketika kita pulang, ketika kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Kita tidak akan menyesal untuk semua hal yang boleh ditinggalkan, untuk semua hal yang boleh diberikan, untuk hidup yang boleh dipakai oleh Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Mazmur ini dimasukkan di dalam Alkitab, dan Engkau telah memberikan oleh Roh-Mu ya Tuhan, sehingga Daud bisa menangkap ini. Sehingga sekalipun penderitaannya besar, ya Tuhan, dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia bertahan. Bahkan dia tetap mengingat segala kebaikan demi kebaikan Tuhan. Dalam dia mencurahkan isi hatinya, dia tetap melihat Engkau Allah yang baik. Tuhan, kami melihat di sini juga apa yang diucapkan ini dikutip oleh Yesus sendiri. Dan apa yang diceritakan ini banyak kami lihat ini digenapkan di dalam Yesus Kristus, Anak Allah. Bagaimana dia juga berseru kepada Allah, tetapi dia tidak diloloskan dari kematian. Dia harus menjalani kematian untuk mengalahkan iblis, mengalahkan dosa, mengalahkan maut sekalipun. Tetapi Engkau mendengar dia ya Bapa dengan cara yang lain, karena Engkau membangkitkan dia. Sehingga saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel, bisa mendengar tentang Tuhan, dan seluruh bangsa bisa mendengar tentang Tuhan. Bahkan seluruh suku-suku yang ada di dunia ini bisa mendengar tentang Tuhan. Dan
mereka bisa tahu kematian Kristus bukan karena dia tidak didengar, tapi untuk menyelamatkan manusia. Semua penderitaannya, semua pengorbanannya, supaya terbukalah jalan pengampunan dosa dan keselamatan bagi manusia. Kami bersyukur kalau firman Tuhan ini berkata bahwa bangsa-bangsa akan menyembah Dia, orang-orang sombong akan merendahkan diri, orang-orang mati pun suatu saat akan melihat dan akan mengakui dengan mulutnya Yesus benar Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, supaya Roh-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami, supaya pengorbanan Yesus ini, kematiannya dan kebangkitannya tidak sia-sia bagi kami. Supaya kami boleh melihat ini memberikan harapan baru bagi kami. Supaya kepala kami ini tunduk kepada Tuhan. Supaya hati kami juga tunduk kepada Tuhan. Supaya hidup kami bisa berikan kepada Tuhan. Yang bersedia untuk mengampuni, yang bersedia untuk boleh membersihkan, bahkan bersedia untuk memberikan menjadi baru, sehingga bisa berguna selama hidup di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja, supaya kami tidak memandang rendah pengorbanan-Mu, supaya kami tidak memandang rendah segala yang Engkau korbankan untuk kami. Kiranya Tuhan berkemurahan, memberikan hati yang lembut, sehingga kami boleh melihat keberadaan kami, dosa kami yang membuat Kristus harus mati di kayu salib. Kiranya turunlah anugerah-Mu di tengah kami Tuhan, supaya pagi ini juga ada orang menjadi percaya Kristus betul-betul telah mati untuk menggantikan dia, supaya dia boleh diampuni, supaya bisa diselamatkan, supaya bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan di dunia sampai kepada dunia yang akan datang. Saya memberi waktu kepadamu pagi ini untuk berdoa sendiri kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, responilah pengorbanannya untukmu di kayu salib itu. Maukah engkau pagi ini datang kepada Tuhan, mengakui engkau orang berdosa, dan mengakui engkau percaya bahwa dia mati untukmu di kayu salib? Maukah engkau sungguh-sungguh datang menerima dia? Maukah engkau menyerahkan seluruh hidupmu kepada dia? Dia yang menjadi pemilik hidupmu, dia yang memimpinmu mulai hari ini sampai selamanya. Dan juga bagi saudara yang sudah percaya, engkau percaya karena pengorbanan orang lain, pengorbanan Kristus dan pengorbanan orang-orang percaya yang lain. Setelah engkau diberikan kasih karunia, maukah engkau membagikan apa yang engkau terima dengan cuma-cuma kepada orang lain? Tidakkah engkau juga seharusnya memberi dirimu, memberi hidupmu, memberi waktumu, supaya sebagaimana engkau dikasihi, engkau membuktikan kasih kepada orang dan lewat hidupmu, orang sampai kepada keselamatan. Katakanlah kepada Tuhan, ampuni aku Tuhan, egois sekali aku hidup. Aku sudah menerima pengorbanan-Mu yang besar, tapi ku simpan untuk diriku. Aku tidak berkorban apa-apa untuk orang lain sampai kepada keselamatan. Tuhan tolonglah aku supaya mulai hari ini aku bisa benar-benar memberikan waktuku, diriku, semua yang ada, supaya aku bisa menceritakan kebaikan-Mu, dan bangsa-bangsa yang dikasihi Tuhan boleh sampai kepada keselamatan. Tuhan, kami berdoa supaya kami menjadi berkat bagi keluarga kami yang belum mengenal Tuhan, supaya kami menjadi berkat bagi tetangga-tetangga kami yang belum diselamatkan, supaya kami menjadi berkat bagi bangsa ini, juga bagi suku-suku lain yang gereja ini Tuhan ingin untuk jangkau.
Inilah yang menjadi doa kami Bapa. Kami sadar kami lemah, tapi kekuatan Tuhanlah yang akan menguatkan. Sehingga hidup kami yang kecil ini boleh berarti. Mari Tuhan berkatilah kami semua. Baharuilah roh kami, baharuilah pikiran kami, hati kami untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa yang Tuhan kasihi. Kami ingin mengembalikan segala pujian, segala hormat bagimu ya Tuhan. Dan kalau nanti jemaat ini pulang dari sini, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kembali. Amin. Kepada Allah beri puji. Hari Minggu, Tuhan memberkati.